Populasi mobil Cina di dunia kini semakin tinggi. Di Indonesia saja beberapa mobil Cina sudah warawiri. Sebut saja Wuling, DFSK, dan kini Chery. Keberadaan mobil-mobil Cina di berbagai negara di dunia memang sangat nyata. Faktanya, baru-baru ini Cina berhasil mengalahkan Jerman sebagai eksportir mobil paling besar di dunia. Pada 2022 lalu disebutkan Carscops data The China Association of Automobile Manufacturer menyebutkan bahwa China berhasil mengirimkan sebanyak 3,11 juta mobil ke seluruh dunia. Angka itu berhasil mengalahkan kemampuan Jerman yang hanya bisa mengirimkan sebanyak 2,61 juta unit mobil. Alhasil, saat ini China langsung merengsek ke posisi 2 mengalahkan Jerman. Jepang sendiri tetap berada di posisi pertama. Saat ini memang belum ada data resmi yang dikeluarkan oleh Asosiasi Otomotif Jepang mengenai ekspor. Hanya saja, Jepang sudah bisa mengalahkan Cina karena data yang sebelumnya keluar, Jepang sudah mengekspor 3,2 juta mobil hanya dalam kurun waktu 11 bulan. Zhao Hua, analis otomotif dari Unity Asset Management, mengatakan Cina tinggal menunggu momentum untuk mengalahkan Jepang. Hal itu terjadi karena angka ekspor yang dilakukan Cina terus meningkat setiap tahunnya. Beda dengan Jepang yang volume ekspornya justru mulai menyusut. Sementara CITIC Securities memperkirakan bahwa China dapat mengekspor sebanyak 5,5 juta kendaraan pada tahun 2030 dengan 2,5 juta diantaranya adalah kendaraan listrik. Hal itu dimungkinkan karena China terus membawa kendaraannya ke pasar Asia Tenggara seperti Indonesia dan Asia Selatan. Di segmen mobil listrik, China justru tengah memimpin dalam penjualan kendaraan listrik. BYD menjadi produsen kendaraan listrik terbesar pada kuartal kedua tahun 2022, menyalip Tesla. Sekarang mobil listrik buatan BYD telah dijual di Norwegia, Singapura, Brasil, dan India. Di dalam negeri, pabrikan Cina bahkan telah menguasai bangsa pasar domestik. Mobil-mobil listrik buatan Cina menguasai hampir 85% pasar. Volkswagen mengumumkan sedang dalam situasi genting lantaran kalah saing dari merek-merek baru. Bahkan pabrikan asal Jerman ini terancam untuk tutup pabrik pertama kalinya setelah berdiri selama 87 tahun. Situasi ekonomi menjadi lebih kompleks, dan pesaing baru memasuki pasar Eropa. Jerman khususnya sebagai lokasi manufaktur semakin tertinggal dalam hal daya saing, ungkap CEO Grup Volkswagen Oliver Blume seperti dikutip dari berbagai media. Volkswagen mulai memangkas biaya sebesar 10 miliar euro atau 230 triliun rupiah akhir tahun lalu. Mereka kehilangan pangsa pasar di China, yang menjadi pasar terbesarnya. Pada paruh pertama tahun ini, pengiriman unit ke negara itu turun 7% dibanding periode yang sama pada tahun 2023. Keuntungan bersih operasi grup turun 11,4%. Volkswagen sedang berjuang dengan transisi electric vehicle, EV, yang lambat dan penurunan permintaan konsumen di Eropa. Perusahaan kalah dari merek EV di China, terutama BYD, yang juga menimbulkan ancaman yang meningkat terhadap bisnisnya di Eropa. Langkah utama kami adalah pemotongan biaya, kata Blume. Kemungkinan kedua adalah PHK besar-besaran. Selain dua hal tadi, opsi penutupan pabrik adalah sesuatu yang tidak bisa dikesampingkan. Rencana pemotongan biaya Volkswagen akan menghadapi perlawanan berat dari perwakilan tenaga kerja, yang menyalahkan kesalahan manajemen atas kekurangan perusahaan dan bersumpah untuk berjuang melindungi hak pekerja. Mobil listrik China makin banyak yang masuk ke pasar otomotif RI. Ketika Wuling seakan membuka jalan brand China pada 2017 silam, kini banyak brand China lain yang masuk ke RI dan seakan ingin menggusur dominasi brand Jepang yang sudah puluhan tahun menguasai pasar domestik. Berbeda dengan pabrikan Jepang yang sudah menguasai mobil berbahan bakar bensin atau Internal Combustion Engine atau ICE, pabrikan China lebih fokus pada mobil listrik atau Battery Electric Vehicle atau BEV. BYD Motor Indonesia pada akhir pekan kemarin mengadakan handover ceremony atau distribusi kendaraan yang sudah dipesan untuk ribuan konsumen di tanah air. Sejauh ini BYD sudah memiliki 3 line up kendaraan di Indonesia, yakni Dolphin, BYD Atto 3, dan BYD Seal. BYD juga sudah mengumumkan bakal membangun pabrik di Indonesia. Berlokasi di Subang, Jawa Barat, serah terima lahan pabrik ini bakal berlangsung bulan Agustus 2024 dan rencananya bakal beroperasi pada 2026 mendatang. Brand mobil China lainnya yakni Zeekr
juga berani masuk ke persaingan ketat pasar otomotif RI. Namun saat ini perusahaan belum memiliki rencana untuk merakit kendaraannya di Indonesia. Brand China lain yakni Chery dan Neta sudah merakit kendaraannya di Bekasi, Jawa Barat. Keduanya menggunakan fasilitas dari PT Handal Motor Indonesia. Pemerintah Thailand secara langsung mengakui telah memicu efek domino lantaran memberikan subsidi besar terhadap produsen kendaraan listrik atau electric vehicle asal China dalam 2 tahun belakangan. Pasalnya, langkah yang semula bertujuan untuk mempercepat pembentukan ekosistem EV nasional tersebut kini harus berakhir pada perang harga dengan adanya kelebihan pasokan mobil listrik dari China. Praktis, hal itu juga yang membuat mobil konvensional rakitan lokal harus menderita hingga pada akhirnya terjadi pengurangan produksi sampai penutupan pabrik. Mengingat konsekuensi yang tidak diinginkan kini juga telah menyebar ke rantai pasokan, setidaknya terdapat selusin produsen suku cadang telah tutup pabrik mereka lantaran sebagian besar produsen kendaraan listrik China yang mendapatkan subsidi tidak membeli komponen lokal. Hal itu sebagaimana yang dilansir dari Asia Nikkei pada Senin 29 Juli 2024 kemarin. Bahkan, menurut Departemen Cukai Thailand, sedikitnya terdapat 185.029 unit kendaraan listrik telah diimpor. Sejak pemerintah Thailand memperkenalkan skema subsidi kendaraan listrik pada tahun 2022 lalu, melalui Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN-China. Kebijakan tersebut bertujuan agar membuat mobil listrik lebih terjangkau, yang mana Thailand menawarkan insentif sebesar 150.000 baht per kendaraan. Belum lagi dalam perjanjian itu juga pemerintah Thailand menghapuskan tarif atas kendaraan listrik impor asal Cina yang dijual di Thailand, dengan syarat harus memproduksi secara lokal di kemudian hari dengan jumlah yang sama seperti yang diimpor ke negara tersebut sejak tahun 2022. Dan aktivitas manufaktur harus dimulai pada tahun ini. Namun, data dari Departemen Transportasi Darat menunjukkan bahwa registrasi kendaraan listrik baru mencapai 86.043 unit. Itu menunjukkan bahwa setidaknya telah ada 90.000 unit kendaraan listrik yang masih kelebihan pasokan. Alhasil, bila dikatakan jika subsidi tersebut kini berdampak buruk pada sektor otomotif lainnya yang memperkerjakan lebih dari 750.000 pekerja dan menyumbang sekitar 11% produk domestik bruto atau PDB Thailand, di mana penjualan kendaraan berbahan bakar fosil mulai turun setelah subsidi kendaraan listrik mulai menurunkan harga. Tak hanya itu, produsen mobil Jepang dalam hal ini yang paling banyak terkena dampak karena mereka memproduksi sekitar 90% kendaraan di negara tersebut. Lemahnya perekonomian Thailand secara luas juga berperan karena menyebabkan konsumen mengurangi pembelian untuk kebutuhan tersier seperti mobil. Terkait hal ini, Federasi Industri Thailand mengatakan, terdapat 260.365 unit kendaraan terjual dalam 5 bulan pertama tahun ini. Angka itu turun 23% dari periode yang sama pada tahun 2023 dan merupakan jumlah terendah dalam 1 dekade. Akibatnya, produsen kendaraan yang masih menggunakan bahan bakar fosil mengurangi kapasitas produksi dalam upaya untuk bertahan hidup. Salah satunya yakni Honda. Produsen mobil terbesar kedua di Jepang, awal bulan ini mengatakan akan menghentikan produksi kendaraan mereka di pabriknya di Provinsi Ayutthaya pada tahun 2025 dan mengkonsolidasikan operasi di pabriknya di Provinsi Prachinburi. Langkah ini merupakan bagian dari rencana pengurangan produksi tahunan di Thailand menjadi 120.000 unit per tahun, yang mana jumlah tersebut turun dari 270.000 unit. Langkah serupa juga dilakukan Subaru, yang telah mengumumkan akan menghentikan operasi perakitan mobil di Thailand pada akhir tahun ini. Senada dengan keduanya, pabrikan lain seperti Suzuki pun demikian. Padahal, dalam beberapa tahun lalu, Suzuki sempat menjadi salah satu kontributor 5 terbesar pada penjualan otomotif di sana. Terima kasih sudah menonton. Ikuti terus berita otomotif Kompas.com. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari video kami selanjutnya.